Hai hai, halo, ketemu lagi sama Ambar. Ambar mau wawancara seseorang, kita sebut aja kakak. Eh, Gini loh kak, pertanyaannya tuh simpel. Kan orang yang gak tahu apa-apa, backgroundnya bukan dari bela diri atau bukan dari meditasi. Nah itu kan dia suka kepo sama status-status WhatsApp sama pokoknya yang di medsos lah tentang jurnal astral. Pertanyaan yang sering ditanyain tuh adalah gini, Mbak Ambar, astral itu bahaya nggak sih? Nah, menurut kakak gimana? Asal itu sendiri sebenarnya tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Sama dengan Anda diberikan sugesti oleh orang lain. Anda belum pernah mengalami, Anda belum pernah mengerjakan, Anda baru tahu dari orang lain. Dan kenapa Anda tidak mau mencoba sendiri? Coba sendiri, rasakan sendiri, alami sendiri, lalu simpulkan oleh diri sendiri. Oke, jadi kesimpulannya tidak berbahaya. Terus pertanyaan kedua, ini juga sering banget ditanyain. Kak, kalau astral itu apakah melanggar, bukan melanggar ya, apa? Eh, Dalam segi agama itu seperti apa? Apakah berbahaya kah? Bukan berbahaya, apakah boleh atau enggak gitu loh. Kan mayoritas di sini adalah beragama muslim gitu ya. Jadi kalau mau mencoba tuh mereka harus tahu total banget baru mau mencoba. Gimana pendapat kakak? Jika kita lihat pandangan dari agama atau dari agama lain, mungkin bukan hak saya menjauh dari agama. Namun jika kita mau melihat pengalaman ke belakang, beberapa tokoh atau ada public figure, kalau kita mengenalnya Jim Carrey di sebuah talk show. Jika Anda mengingat, lihat bisa dibuka di YouTube, dan beberapa tahun itu pernah sempat viral lagi. Di satu talk show itu, Jim Carrey itu seolah-olah ada yang menelpon, lalu dia menjawab dan dia bilang ini iPhone 4. Sedangkan itu jauh waktunya dari launchingnya iPhone 4. Nah, kira-kira apakah itu astral atau tidak? Sedangkan Jim Carrey pun tidak mengalami, atau bahkan itu astral atau konspirasi. Ntar kok aku bingung ya. Bentar. Berarti waktu waktu Jim Carrey-nya diwawancara itu dia ke depan dong ngelihatnya. Gimana ya? Ya, Jim Carrey bisa disebut melihat ke depan, atau orang lain makan di saat itu karena dia seorang pelawak, public figure di bidang pelawak, seperti seolah-olah lagi bercanda. Orang lain ikut ketawa di satu talk show itu, yang ada di sana semuanya tertawa. Namun apa yang terjadi di kemudian hari? Ternyata iPhone 4 ada. Nah, kenapa seperti itu? Orang lain sudah melihat ataupun bekerja di tempat lain untuk membuat iPhone 4 tersebut. Seperti halnya gadget kita sekarang. Mungkin di tahun 50 itu belum ada seperti sekarang, touchscreen dan lain-lain. Namun seolah perkembangan zaman menjawab itu semua. Apakah kita akan menutup diri, selalu menutup diri di perkembangan zaman? Perkembangan zaman ini kebanyakan kan astral di masa lalu. Kita selalu membayangkan, oh kita begini, 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 dan begini. Apakah itu bukan astral? Itu tuh adalah bagian dari astral. Hari ini kita melihat satu bangunan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau dalam contoh nyata adalah seorang arsitek. Seorang arsitek menggambar seperti itu. Itu subjektif atau tidak? Itu subjektif menurut orang lain kan, karena belum ada bangunannya. Apakah bisa dikerjakan atau tidak? Setelah dikerjakan,
dan orang lain bisa melihat, itu barulah itu objektif. Nah, astral pun kalau dilakukan beramai-ramai, melihat satu kejadian yang sama atau satu tempat yang sama, kira-kira masih objektif atau itu masih subjektif di tiap orang? Nih, ini mah kayaknya berhubungan tadi ya, kayak berhubungan dengan teknologi. Misalnya, koreksi kalau Ambar salah ya. Dulu aku suka ngeliat di film itu orang itu kayak bicara kayak nelpon, bukan nelpon, apa sih, menghadirkan hologramnya gitu loh. Pada saat itu kan, wow, kayak gitu kan. Ternyata sekarang ada. Mungkin pada waktu itu kita dibilangnya astral ya. Pada saat teknologi bisa mewujudkannya, itu mah biasa aja kan ternyata gitu. Kita oke, yang dulu belum ada pendukungnya gitu ya, kita bisa nyebutnya astral. Pas ada faktor pendukungnya, ya udah itu biasa, itu teknologi. Apakah mungkin yang kita kerjakan sekarang nih kayak perjalanan astral yang visual itu, apakah suatu saat nanti ada teknologinya? Mungkin sekarang kalau ini bertentangan ya sama agama, misal bla 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 bla. Pada saat beberapa tahun ke depan ada teknologinya, itu terbantahkan ya. Gitu, bener? Bisa jadi di saat kita melihat satu teknologi yang belum pernah kita lihat, itu adalah misalnya hanya bayangan dari kita, itu pun sebenarnya bagian dari astral karena kita belum bisa memvisualkan kepada orang lain. Namun di saat orang lain bisa melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, itu bisa terjadi, itu semuanya jadi objektif. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya ke dunia nyata seperti itu atau dunia fisikalnya. Teknologi tiap tahun berkembang, bahkan bukan tiap tahun lagi sekarang, bahkan per hari itu udah banyak perubahannya. Untuk teknologi sendiri yang tadi dibahas, seperti kita ngobrol dari jauh, yang waktu itu mungkin masih pakai telepon kabel, tergantikan oleh telepon satelit. Sekarang udah ada handphone yang bisa dibawa ke bawah kemana-mana. Ada yang namanya fasilitas atau aplikasi yang namanya video call. Dulu kan belum ada juga terbayang seperti itu. Seperti ngomong dengan apa. Untuk pemindahan TV channel aja, jika masih yang umurnya atau kelahiran di tahun 70 ya atau 80 awal, itu kita masih lihat bahwa pemindahan televisi itu seperti pemutaran volume radio atau perpindahan tuning radio. Jika Teh Amar masih ingat. Kamu ada ceklek-ceklek. Nah, ataupun yang masih ceklek-ceklek. Belum masih ada kalau nggak salah Digitech Ninja. Nah, itu masih ceklek-ceklek. Baru setelah itu ada yang namanya remote. Hasilnya lagi lebih canggih, bahkan ada juga yang teknologi HP yang bisa masuk ke remote TV itu. Nah, itu kan adalah sebuah teknologi yang bisa kita lihat. Namun jika ada orang yang membayangkan, oh saya melihat ini bangunan yang bagus, tapi ini kok tahunnya beda jauh, bahkan terlihat yang dilihat itu, wah ini tahunnya sebelum Masehi. Boleh kita menyalahkan orang itu, tapi coba alami dulu, karena dia pun menciptakan suatu gambaran baru itu bukan dia melihat. Itu pun adalah salah satu ciptaan Tuhan untuk memberikan kepada dia ada pandangan yang lebih luas lagi. Ada pandangan lebih luas lagi, bukan hanya yang kita lihat saat ini. Itu ciptaan Tuhan juga. Kalau mau kita hargain ke sana, itu ciptaan Tuhan juga yang bisa bagus, bisa indah gitu kan. Jadi bukan hanya semata oh ini hayalan. Lah sekarang kita tanya hayalannya itu dari mana? Kalau emang kita hayalan, di beberapa satu contoh, ini hayalan kita bisa membuat pesawat. Contohnya satu deh, lampu. Dulu kan si penemunya ini lama untuk menemukan itu, bahkan ribuan percobaan yang dia lakukan sampai adanya lampu. Dan ternyata semuanya bisa dilihat atau bisa digambarkan dari bukti nyata yang dia ketemukan. Waktu dulu aja dia nggak dianggap kan sebenarnya. Tapi setelah sampai saat ini lampu berkembang,
sampai berkembang lagi ya kita nggak tahu dia dapat berapa apapun ya. Namun dari gambaran yang dia orang lain belum nerima, mungkin masih ditertawakan, tapi setelah menikmati dan dibuktikan, kita bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Oke, sip benar. Terus pertanyaan ketiga, ini ngulang aja, masih banyak teman-teman tuh yang sulit mendapatkan visual waktu astraling. Nah, padahal di podcast sebelumnya udah sering dijelasin kan. Ya maksudnya intinya nggak hanya visual aja, semua indera kita aktifkan pada saat astral. Cuma memang visual itu kayak yang selalu dikejar gitu. Nah, gimana menurut kakak? Nah untuk astral ini kan udah banyak ya, tadi juga udah bilangin bahwa udah pernah dibahas di podcast awal. Kenapa kadang kita susah sih untuk astral? Astral itu bukan hanya visual, baik rasa, penciuman, pendengaran, itu pun adalah bagian dari astral. Jika belum dapat visual, kan kita kadang-kadang mencium bunga melati atau bunga tertentu di saat malam, namun kita tidak menanam bunga tersebut di halaman rumah kita. Apa sih yang terjadi di pikiran kita? Di pikiran kita langsung ada memvisualisasikan atau langsung merasa wah ini ada sesuatu. Ya tentunya ke arah si Mr. K ya. Miss K, maaf, bukan Mr. K. Ke Miss K jatuhnya. Nah, kenapa sih jadinya seperti itu? Ada apa? Karena ini sudah tergambar atau sudah didoktrinisasi dari kecil. Yang ngedoktrin siapa? Beberapa di televisi biasanya, karena kita sering melihat dan mendengar dari hal tersebut ya, dari televisi. Ada ini, berarti ada ini. Itu pun ada. Nah, kenapa sih yang susah? Kebanyakan bukan susah sebenarnya. Sebenarnya kita itu banyak referensi, mungkin Akang Teteh banyak referensi, dan sehingga Akang Teteh mau menyamakan ini korelasinya dengan yang mana. Karena kan kalau dilihat di beberapa anggota atau beberapa member jurnal astral, beberapa rekan kita ada dari lembaga yang dulu atau yang udah punya dasarnya untuk meditasi, spiritualitas dan lain-lain, sehingga Akang Teteh melakukan itu tuh ada korelasinya. Astral ini korelasinya dengan yang mana atau dengan ilmu yang mana? Mungkin itu kurang tepat. Kalau bisa Akang Teteh coba dulu, jadikanlah Akang Teteh sebagai gelas kosong. Oke, terima dan pergi. Ada ajakan ya sudah, ikuti. Ada tarikan, dorongan, ikuti. Jangan dulu dilawan. Harusnya kan seperti itu. Bukan, tarikan seperti ini korelasinya dengan ini. Tarikan seperti ini korelasinya dengan ini, sehingga ada pembandingan. Pembandingannya gini, ini mah bukan ini. Nah, kadang-kadang itulah yang membuat Akang Teteh susah mendapatkan visual. Cobalah posisikan netral dulu, cobalah posisikan dulu Akang seperti gelas kosong, dibawa. Nah, silakan rasakan, alami sendiri. Tidak mencari korelasi dulu dengan ilmu-ilmu lain. Itu dari saya. Oke, baiklah kakak. Nah, segitu dulu ya hari ini. Buat teman-teman yang mau mengikuti jurnal astral, langsung ke Telegram. Di sana ada Telegramnya jurnal astral, gabung aja. Terus atau enggak bisa pantau di web jurnalastral.com. Itu semua informasi ada di sana. Nuhun.